mental. Di balik badan saya ini ada dunia mental. Dunia mental itu kalau kita sobek, itu isinya apa? Pikiran, perasaan, emosi, fantasi, imajinasi, dan intelek, atau mungkin bahasa Arabnya itu akal. Semua itu bekerja di dunia mental. Di dalamnya lagi ada satu dunia yang namanya dunia spiritual. Itulah yang kemudian kita dengarkan dari orang-orang yang secara khusus mendalami tasawuf, misalnya dalam tradisi Islam. Itulah sebabnya Buya dulu memimpikan ada suatu disiplin baru, kata Buya, yang diberi nama psiko tasawuf. Itu artinya ingin menggabungkan dunia mental yang isinya pikiran, perasaan, emosi dengan dunia spiritual. Karena dunia spiritual itu sulit diakses, sulit ditembus kalau dunia mental ini belum diberesi dulu. Jadi dunia mental dan spiritual ini satu kesatuan semestinya. Persoalannya, dunia mental ini juga terhubung atau tersambung dengan badan. Banyak sekali orang yang mengalami sakit-sakit di badan itu karena persoalan mental. Setiap hari saya terima orang sampai jam 11 malam, 12 malam, itu melaporkan gangguan pikiran, gangguan perasaan, gangguan emosi, gangguan cara berpikir, dan itu kena ke badannya. Bagian badan yang sering terkena kalau kita terganggu pikiran, perasaan, emosi itu kan biasanya lambung, asam lambung naik, terus otot-otot perut menjadi kencang, terus leher juga ketarik, sulit tidur. Bahwa badan dan dunia mental tidak bisa dipisahkan, tidak mungkin bisa. Nah, karena itu dalam psikologi itu ada istilah psikosomatis. Psikosomatis, psiko itu dunia mental, soma itu badan. Jadi ini nggak bisa dipisah. Kita nggak bisa bilang badan dan dunia mental, tapi itu satu kesatuan. Gangguan pada dunia mental menyebabkan masalah pada badan. Nah, bagaimana masuk ke dunia spiritual? Kalau konflik badan dan dunia mentalnya masih bermasalah seperti itu. Ya, karena itu lagi-lagi Buya Syakur mengharapkan itu disambungkan. Sempat beliau ingin menyambungkan itu dengan latihan-latihan spiritual yang diajarkan di tempat kholwat di hutan apa itu? Di darat ini juga ya. Nah, saya sudah mengiyakan dari saya sisi psikologinya, dari Buya sisi tasawufnya, yang kita sebut psiko tasawuf itu. Nah, sekarang kenapa pikiran, perasaan, emosi kita itu terganggu? Nah, saya mau kenalkan sedikit dengan dunia kejiwaan yang terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama, lapisan sadar. Seperti saya bicara saat ini, sadar. Saya lihat sekeliling saya sadar. Tapi kalau saya sudah tidur, saya putus hubungan dengan sekeliling. Tapi bisa mimpi kan? Dari mana datangnya mimpi-mimpi itu? Dari rekaman-rekaman kehidupan kita. Nah, rekaman-rekaman itu yang numpuk di dalam. Jadi saya tidur di malam hari, merem, putus hubungan dengan dunia luar, rekaman-rekaman itu bekerja menghasilkan gambar-gambar mimpi. Kalau gambar-gambar mimpinya serem, bisa bayangkan rekamannya serem atau bagus? Serem. Kalau mimpinya bagus, rekamannya bagus. Tapi ada jenis mimpi tertentu
yang datangnya bukan dari rekaman-rekaman kehidupan kita, bukan. Dia datang dari dunia spiritual. Itu mimpi yang jarang terjadi. Tapi sebagian besar mimpi itu hasil dari rekaman-rekaman kehidupan. Nah, di mana dunia mimpi itu bekerja? Jelas bukan sadarnya. Ada alam bawah sadar. Nah, dari situlah dia keluar jadi mimpi-mimpi itu. Ya. Nah, sekarang kita mau berbicara sedikit tentang apa yang disebut hijrah. Hijrah ini kalau saya pahami dari sudut pandang saya, terjemahan yang sering saya dengarkan itu perjalanan. Mau nggak melakukan perjalanan ke tempat yang lebih buruk dari saat ini? Nggak mau. Perjalanan yang kita inginkan itu ke tempat yang lebih bagus. Itu bayangan saya tentang hijrah. Nah, kalau saya tarik itu ke psikologi, hijrah itu adalah perjalanan mengubah pikiran, perasaan, emosi saya yang amburadul menjadi pikiran, perasaan, emosi yang tenang.